Mari belajar mengenal teks rekon bersama Adele, kelas 9E, absen 26. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang teks rekon. Apa itu teks rekon? Teks rekon adalah teks yang menceritakan kembali pengalaman atau peristiwa yang telah terjadi di masa lalu dengan urutan kejadian yang jelas dan kronologis. Ciri-ciri teks rekon. Yang pertama, teks rekon menceritakan pengalaman di masa lalu. Teks rekon selalu berisi cerita tentang peristiwa yang sudah terjadi. Yang kedua, disusun secara kronologis. Kejadian diceritakan berurutan dari awal, tengah, hingga akhir. Yang ketiga, menggunakan keterangan waktu. Biasanya terdapat kata-kata seperti pada suatu hari, kemudian, setelah itu, akhirnya, dan lain-lain. Yang keempat, bersifat faktual dan pribadi. Yang kelima, tujuannya untuk menceritakan kembali pengalaman. Tujuan teks rekon. Tujuan dari teks rekon adalah untuk menceritakan kembali pengalaman atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu secara runtut sehingga pembaca atau pendengar dapat memahami dan merasakan cerita tersebut dengan jelas. Selain itu, teks rekon juga bertujuan untuk berbagi pengalaman pribadi kepada orang lain, memberikan informasi tentang suatu kejadian atau peristiwa, dan mengabadikan momen penting agar dapat dikenang kembali. Selanjutnya ada pengertian fakta, opini, dan asumsi. Yang pertama ada fakta. Fakta adalah pernyataan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Fakta bersifat objektif dan dapat dicek melalui bukti, data, atau sumber kepercayaan. Yang kedua ada opini. Opini adalah pendapat atau pandangan seseorang tentang suatu hal yang sifatnya subjektif. Kebenarannya belum tentu benar, karena bergantung pada sudut pandang masing-masing. Yang ketiga ada asumsi. Asumsi adalah tanggapan awal atau dugaan sementara terhadap suatu hal tanpa bukti yang kuat. Asumsi digunakan sebagai perkiraan awal, biasanya dibuat sebelum melakukan pembuktian. Selanjutnya ada membuat resume diskusi. Sebuah resume diskusi biasanya berisi ringkasan dari apa yang dibahas dalam kegiatan diskusi. Struktur yang umum digunakan adalah yang pertama, judul diskusi. Membuat atau menuliskan topik atau tema yang dibahas. Yang nomor dua, waktu dan tempat diskusi. Kapan dan di mana diskusi dilakukan. Yang nomor tiga, peserta diskusi. Siapa saja yang mengikuti diskusi. Yang nomor 4, isi resume diskusi. Biasanya meliputi masalah atau topik yang dibahas, pendapat atau argumen dari peserta, dan juga kesimpulan hasil diskusi. Yang terakhir ada penutup atau ucapan terima kasih. Selanjutnya ada juga menyimak teks rekon. Menyimak teks rekon adalah kegiatan mendengar teks rekon yang disampaikan secara lisan, lalu memahami isi, urutan peristiwa, dan juga tujuan cerita yang disampaikan. Ada juga tujuan dari menyimak teks rekon. Yang pertama adalah untuk memahami informasi dan juga urutan peristiwa dalam cerita. Yang nomor dua, untuk melatih kemampuan mendengar dan menangkap inti dari cerita. Jenis dari teks rekon. Untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman dari cerita orang lain, teks rekon dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, rekon personal, menceritakan pengalaman pribadi. Yang kedua, rekon faktual, menceritakan catatan sederhana tentang suatu kejadian fakta. Yang ketiga, rekon imajinatif, menceritakan kembali kejadian imajinatif atau khayalan. Yang keempat, rekon historical, yang menceritakan kembali sejarah, tokoh, atau kejadian penting. Yang kelima, rekon prosedural, yaitu menceritakan kembali langkah-langkah dari suatu kegiatan. Ada juga struktur dari teks rekon. Struktur teks rekon terdiri dari struktur isi, yaitu ada orientation atau pengenalan tokoh, waktu dan tempat kejadian atau pembuka dari cerita. Dan juga ada urutan peristiwa, yaitu rangkaian peristiwa yang terjadi secara berurutan. Yang ketiga ada reorientation atau penutup, kesan, atau kesimpulan dari pengalaman yang dialami. Dalam teks rekon ada juga debat. Dalam teks rekon, debat adalah kegiatan mempertahankan pendapat atau argumen yang muncul saat membahas isi teks rekon. Debat dalam teks rekon berarti proses diskusi dua arah di mana peserta
menyampaikan argumen isi tentang peristiwa dalam teks, mengajukan pertanyaan kritis terhadap fakta, opini, atau asumsi dalam teks rekon, dan juga menyanggah atau membenarkan alur peristiwa, kebenaran fakta, atau makna yang ada dalam teks rekon.